سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، الحمد لله، مرحبا بكم في هذا الدرس في فن المصطلح الحديث في هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam jadwal, bahwa insyaallah ta'ala dalam daurah kali ini kita akan membacakan dan menjelaskan kitab Bulghatul Hadits ila Ilmil Hadits karya Syekh Al-Allamah Yusuf Ibn Hasan Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali yang masyhur dengan nama Ibn Mabrid atau Ibn Mibrid rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita lanjut, bagaimana suaranya? Suara saya jelas semua? Khawatirnya internet saya kurang bagus. Jelas, alhamdulillah. Ya, di chat aja. Untuk admin ya, jelas ya. Baik. Ya, dan kita beri waktu 14 hari untuk menyelesaikan kitab ini. Jadi insyaallah ta'ala kita akan usahakan semaksimal mungkin untuk memberikan ta'liq ataupun catatan yang penting berkenaan dengan kitab ini. Walaupun sebagaimana yang diketahui, pembahasan mengenai mustalahul hadis ini adalah pembahasan yang cukup luas tentunya, dan untuk memberikan haknya tidak cukup dengan 14 hari saja. Namun ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Ya, kalau kita tidak bisa maksimal seluruhnya, setidaknya sebagian besarnya kita bisa berikan catatan-catatan berkenaan dengan poin-poin masail mustalahul hadis yang disebutkan dalam buku ini. 6. Sebelum kita lanjut, dan saya harap semua teman-teman sudah punya bukunya atau setidaknya file PDF-nya biar memudahkan. Jadi nanti untuk screen-nya, untuk share screen, saya tinggal share catatan-catatan atau materi yang membutuhkan penjelasan saja. Ya, kita tidak akan share PDF-nya ya, karena saya pikir semua sudah punya. Nah, sebelum kita masuk menjelaskan buku ini, ada dua pendahuluan penting yang perlu kita ketahui sebelum masuk. Yang pertama adalah ta'rif bil musannif, dan yang kedua ta'rif bil musannaf. Ta'rif bil musannif, mengenal penulis, dan at-ta'rif bil musannaf, mengenal karya tulis beliau ini. Adapun tentang al-musannif, setidaknya ada 3 poin yang butuh diperhatikan atau butuh kita ketahui berkenaan dengan penulis, atau 4 poin ya. Nah, poin yang pertama adalah nama beliau. Ya, nama beliau. Nama lengkap beliau rahimahullahu taala adalah Yusuf Ibnu Hasan Ibn Ahmad Ibn Hasan Ibn Ahmad Ibn Abdul Hadi Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu taala. Yusuf Ibnu Hasan Ibn Ahmad Ibn Hasan bin Ahmad Ibn Abdul Hadi Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ya, jadi namanya Yusuf Ibnu Hasan Ibnu Abdul Hadi Al-Maqdisi. Ya, ini bukan Ibnu Abdul Hadi penulis kitab Al-Muharrar, ya, karena di dalam mazhab Hanabilah masyhur ya Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu taala Al-Hambali penulis kitab Al-Muharrar fil Hadis. Ya, ini berbeda ya, karena Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu taala itu lebih dahulu 2 abad sebelum beliau, meninggalnya sekitar 700-an Hijriyah. Nama beliau Muhammad bin Ahmad Ibn Abdul Hadi, yaitu penulis kitab Al-Muharrar fil Hadis.
Ya, hadis-hadis yang menyebutkan atau kitab yang menyebutkan dalil-dalil mazhab Hanabilah dalam fikih. Adapun ini nama beliau Yusuf bin Hasan Ibnu Abdul Hadi. Jadi dua orang yang berbeda. Kunyah beliau Abul Mahasin, kunyah beliau Abul Mahasin, dan disebutkan nisbat beliau sampai kepada Salim bin Abdullah bin Umar. Salim ibn Abdullah bin Umar. Karenanya beliau termasuk Quraisy. Beliau masyhur dengan panggilan Ibnul Mabrid. Ya, Ibnul Mabrid. Nah, dan bisa juga dibaca Ibnul Mibrid. Ya, di fathah mimnya atau di kasrah mimnya. Nah, ini di kasrah mimnya disebutkan oleh Syekh Muhammad atau Abdurrahman Ibn Abdul Hayy Al-Kattani rahimahullahu taala, dan juga Syekh Yahya atau Yusuf Ibn Abdurrahman Al-Mar'ashli hafizahumallahu taala dalam karya tulis beliau berdua tentang ruwat atau tentang guru-guru mereka. Nah, Ibnul Mabrid atau Ibnul Mibrid. Nah, dan ini laqab Al-Mabrid atau Al-Mibrid adalah laqab untuk kakek beliau Ahmad. Nah, ini berkenaan dengan atau afwan, bukan Syekh Yahya ya, bukan Syekh Yusuf, tapi Syekh Abdul Hakim Al-Anis hafizahullahu taala juga membaca Ibnul Mibrid, ya, Ibnul Mibrid. Nah, taib. Ini perkara pertama berkenaan dengan penulis tentang nasab beliau, nama dan nasab beliau. Adapun yang kedua berkenaan dengan maulid beliau. Beliau rahimahullahu taala lahir di Solihiyah, Damaskus pada tahun 840 Hijriah. Pada tahun 840 Hijriah. Maka beliau termasuk ulama abad ke-9 Hijriah. Beliau lahir tahun 840 Hijriah di Solihiyah, Damaskus. Perkara yang ketiga berkenaan dengan guru dan murid beliau. Beliau memiliki beberapa orang guru, ya, dan walaupun disebutkan dalam biografi, dalam muqaddimah yang disebutkan di kitab di file PDF-nya, rihlah beliau tidak banyak, ya. Beliau hanya melakukan rihlah ke kota Ba'labak untuk membaca kepada para ulama di kota Ba'labak, ya. Dan beliau juga sempat haji pada tahun 898 Hijriah. Dari sejumlah guru-guru beliau rahimahullah yang paling terkenal adalah Imamul Mardawi, ya, Ali bin Sulaiman bin Ahmad Al-Mardawi Al-Hambali rahimahullahu taala, penulis kitab Al-Insaf. Masyhur ya, kitab Al-Insaf dalam mazhab Hanabila. Dan beliau punya beberapa guru yang lain, bisa dilihat di yang disebutkan oleh muhakkik di situ. Nah, dan di antara guru beliau dalam riwayat yang mengijazahkan kepada beliau dalam riwayat adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Ahmad bin Ali Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan juga Syekh Al-Muhaddis Qasim Ibnu Qutlubugha Al-Hanafi, ya. Qasim Ibnu Qutlubugha Al-Hanafi rahimahullahu taala. Ini dua guru beliau dalam riwayat, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Ibnu Qutlubugha Al-Hanafi. Adapun murid beliau juga punya beberapa orang murid, ya, dan di antara murid beliau yang paling terkenal adalah Syekh Muhammad, ya, Syamsuddin Muhammad Ibn Tulun, ya, Syamsuddin Muhammad Ibnu Tulun rahimahullahu taala. Ma'ruf Ibnu Tulun ini memiliki sabat, memiliki kumpulan memiliki kitab yang berisi kumpulan riwayat-riwayat beliau, Ibnu Syams Ibnu Tulun, dan dari jalur beliau inilah kami meriwayatkan kitab ini dengan sanadnya dari dua guru kami yang kami sebut tadi, Syekh Abdurrahman Al-Kattani dan juga Syekh Yusuf bin Abdurrahman Al-Mar'ashli, ya, dan dari Syekh Abdul Hakim Al-Anis hafizahumullahu taala, dengan sanad mereka sampai ke Ibnu Tulun, ke gurunya Ibnul Mibrid atau Ibnul Mibrid atau Ibnul Mabrid ini rahimahullahu taala, dan insyaallah sanad kitab ini nanti kita akan sebutkan di akhir daurah, ya. Kemudian perkara yang terakhir, yang keempat adalah wafat beliau. Beliau rahimahullahu taala wafat pada hari Senin tanggal 16 Muharram, hari Senin tanggal 14 atau 16 Muharram tahun 909 Hijriah, juga di Damaskus. Beliau juga meninggal di negeri kelahirannya, Damaskus, pada tahun 909 Hijriah.
Taib, ini beberapa atau 4 perkara berkenaan dengan al-musannif. Kemudian perkara yang kedua berkenaan dengan al-musannaf, karya tulis beliau. Yang pertama, unwanuhu, judulnya sebagaimana yang tersebut, dan ini yang disebutkan dalam makhtutat. Kitab ini judulnya Bulghatul Hadits ila Ilmil Hadis. Bulghatul Hadits ila Ilmil Hadis. Ya, sebagaimana yang diisbat oleh muhakkik manuskrip di sini. Kemudian yang kedua adalah maudhu. Ya, tema dari buku ini secara umum sebagaimana judulnya Bulghatul Hadits ila Ilmil Hadis. Ya, temanya tentunya berkenaan dengan masail atau pointer-pointer dalam dalam disiplin ilmu mustalahul hadis. 6, baik dalam ilmu hadis, bukan mustalahul hadis. Dalam ilmu hadis, baik yang bersifat diroyah maupun bersifat riwayah. Kita akan sebutkan nanti bahwa ilmu hadis yang dibahas dalam buku ini mencakup 2 jenis ilmu hadis. Ilmu hadis riwayatan wa diroyah. Nah, jadi maudhu'nya secara umum berkenaan dengan ilmu hadis dengan kedua macam cabangnya. Kemudian yang ketiga, manhajiyah, metodologi beliau dalam menulis Bulghatul Hadits ini. Beliau sebutkan di muqaddimah, nanti kita akan bacakan, bahwa ini merupakan ikhtisar. Beliau mengikhtisar, meringkas masail yang terdapat dalam buku-buku para ulama seputar ilmu al-hadis ini. Beliau meringkas. Dan nanti akan nampak sekali bahwa beliau betul-betul meringkas pembahasan. Walaupun bagi siapa yang menelaah buku ini, dan sebelumnya mungkin sudah membaca dan melihat kitab Al-Hafidh Ibnu Shalah, Muqaddimah Ibnu Shalah, ya, maka dia akan dapati bahwa kelihatannya penulis rahimahullahu taala mengikhtisar, ya, kitab ini dari Muqaddimah Ibnu Shalah karena masailnya sama. Bahkan sebagian besar tertibnya juga sama dengan tertibnya Al-Hafidh Ibnu Shalah. Ya. Sebagaimana yang diketahui bahwa Al-Hafidh Ibnu Shalah atau kitab beliau Muqaddimah Ibnu Shalah itu sudah diikhtisar oleh banyak ulama. Di antaranya yang paling masyhur atau di antara yang masyhur adalah kitab Ikhtisar Ulumil Hadis karya Al-Hafidh Ibnu Katsir, Ismail ibn Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. 6. Dan ini juga termasuk, ya, zahirnya yang nampak dari tertib dan masailnya, ini juga merupakan ikhtisar dari Ulumil Hadis karya Ibnu Shalah rahimahullahu taala, Abu Amr Ibnu Shalah. Walaupun nampak dari sisi ukurannya, ikhtisar yang beliau lakukan jauh lebih lebih ringkas lagi dibandingkan ikhtisarnya Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Ikhtisar Ulumil Hadis. 6. Dan beliau rahimahullahu taala walaupun mengikhtisar kitab dari Ibnu Shalah, walaupun beliau tidak menegaskan secara sharih ya dalam muqaddimah beliau, tapi nampak sekali ikhtisarnya. Nah, namun bukan berarti beliau tidak punya pandangan pribadi, karena Ibnul Mabrid rahimahullahu taala dikenal juga sebagai seorang muhaddis. Beliau punya banyak karya tulis, disebutkan sampai 100 lebih karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu, namun kebanyakannya dalam ilmu hadis. Menunjukkan beliau mumpuni juga dalam permasalahan ini tentunya. Maka di sela-sela pembahasan beliau juga menyisipkan pandangan-pandangan beliau berkenaan dengan masail yang dibahas atau masalah yang dibahas. Kadang beliau mentarjih, ya, di beberapa tempat beliau mentarjih dari khilaf yang tersebut di kalangan para ulama. Taib. Saya kira itu berkenaan dengan manhajiyah beliau dalam kitab ini sebagai gambaran umum sebelum kita masuk membaca bukunya. Taib. Sekarang kita langsung masuk membacakan muqaddimah dari penulis rahimahullahu taala. Bisanadil muttasil ila al-musannif Ibn al-Mibrid rahimahullahu taala fi kitabih Bulghatil Hadits, qala rahimahullahu taala, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. 6. Ini muqaddimah beliau berisi hamdalah, salawat dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentar. Qala rahimahullahu ta'ala, fahadha mukhtasarun fi ilmi al-hadithi ikhtasartuhu hasbal imkani liyashula ala syari'i wa yaqrubu atau wa yuqriba fahmuhu lil musari'i wallahu hasbuna wa ni'mal wakili fa naqulu wa billahi taufiq. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fahadha mukhtasarun. Ini adalah ringkasan. Ya. Al-mukhtasar adalah ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Al-mukhtasar ta'rifnya adalah ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Suatu tulisan yang sedikit kata-katanya namun luas atau banyak maknanya. Kata beliau, dan ini menunjukkan seperti yang kita katakan tadi, ya zahirnya ini ikhtisar, ya ikhtisar dari kitab-kitab para ulama, namun yang paling mendekati adalah kitabnya Abu Amr ibn Salah rahimahullah. Kata beliau, ini adalah mukhtasar fi ilmi hadis, dalam ilmu hadis. 6. Ikhtasartuhu hasbal imkan, saya ringkas semaksimal mungkin. Liyashula ala syari'i wa yaqruba fahmuhu lil musari'i. Yaqruba fahmuhu lil musari'i. Saya ringkas agar mudah ya difahami atau mudah dipelajari oleh asyari. Asyari yakni al-mubtadi, pemula dalam penuntut ilmu, ya, pemula dalam penuntut ilmu, dan bisa lebih memberikan pemahaman atau difahami oleh al-musari, yakni orang yang sudah jalan, yakni sudah bukan penuntut ilmu pemula lagi, bukan mubtadi lagi, tapi sudah memiliki basic dalam mustalahul hadis, maksudnya di sini dalam ilmu hadis. Ya, maka hadis ini atau kitab ini beliau tulis untuk pemula dan untuk menengah. Ya. Wallahu hasbuna wa ni'mal wakil wa fanaqulu wa billahi taufiq. 6. Sebelumnya di sini beliau menyebutkan rahimahullah bahwa ini merupakan ikhtisar dari ilmu hadis. Sebagaimana sudah kita isyaratkan tadi bahwa ilmu hadis itu ada dua jenis atau ada dua jenis. Ada ilmu hadis riwayatan dan ada ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. 6. Nggak bisa ya. Admin saya nggak bisa ini ya. Ana nggak bisa share screen ya. Nggak ada pilihannya, Ustaz? Ada di bawah, tapi di sini host disabled. Host adminnya mematikan partisipan untuk share screen. Kemarin Aca lupa saya bertahu tadi, bilang katanya bisa ya. Nanti di setting. Coba dicoba lagi, Ustaz. Udah nonaktifkan. Baik, sebentar. Iya. Tape ini yang aktif apa? Yang tampil di layarnya antum semua apa? Itu Ustaz, tampilan Word. Microsoft Word. Kalau sekarang? Sama? Sama. Oh iya, tape. Nah, sebelumnya bagi yang ingin mempelajari ilmu hadis itu harus memahami dua hal ini. Saya nggak tahu fontnya jelas gini. Bahwa ilmu hadis itu memiliki dua cabang. Ya, ilmu hadis memiliki dua cabang. Yang pertama adalah riwayatan. Ilmu hadis riwayah, dan yang kedua ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah. 6. Adapun yang pertama, ilmu hadis riwayah, ya, definisinya adalah ilmun yashtamilu ala ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam
min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Ini ilmu hadis secara riwayah. Ilmu yang mengandung atau yang berisi segala hal yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik aqwal, af'al atau takrirat beliau. Ya. Dan stretchingnya adalah yashmalu ala naqli dzalika. Ya, stretchingnya ilmu riwayat adalah bagaimana kaifiat menukil riwayat tersebut dari hadis tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya menukil aqwal, af'al atau takrirat beliau. Bagaimana cara penukilannya? Bagaimana cara mendobat riwayat-riwayatnya? Ya, dan bagaimana mentahrir lafaz-lafaz riwayatnya. Ya, ini yang dimaksud dengan ilmu riwayat. Jadi stretching ilmu riwayat adalah bagaimana mentransmisikan, ya, menukil dari generasi ke generasi sabda ataupun ucapan ataupun takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke generasi mukharrij, para periwayat hadis semisal kutubus sittah, ashab kutubut tis'ah. Ya, bagaimana aturan-aturannya, bagaimana dobatnya, bagaimana cara mendobat lafaz-lafaz riwayatnya, bagaimana tahrir alfaznya, lafaznya, baik ketika tahammul maupun ada, baik ketika dia menerima hadis dari gurunya ataupun ketika menyampaikan kepada muridnya, ya. Ini semua pembahasan ilmu hadis riwayah. Nah, untuk ilmu hadis riwayah, yang pertama kali meletakkannya, yang mempelopori jenis ilmu hadis riwayah ini adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau wadi'uhu. Ya, Az-Zuhri yakni Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri, ya, dengan atas perintah Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ketika beliau menjadi khalifah 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, ketika di zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, beliau menyuruh atau memerintahkan Az-Zuhri rahimahullah untuk mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis Nabi SAW karena dikhawatirkan hilang. Ya. Karena itulah Az-Zuhri, kenapa beliau menyuruh Az-Zuhri? Ya masyhur. Ya. Masyhur Az-Zuhri rahimahullahu taala bisa dikatakan poros atau makharijul asanid hadis Nabi SAW dari berbagai negeri. Ya. Termasuk tabi'in yang paling luas riwayatnya dari termasuk tabi'in yang luas riwayatnya dari sahabat, dan yang termasuk tabi'in yang memiliki banyak murid dari kalangan atba'ut tabi'in. Ya. Az-Zuhri rahimahullahu taala. Nah, maka maudhu'nya pembahasan ilmu riwayat adalah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang perbuatan aqwal dan af'al beliau, ya. Nah, ini tentang ilmu riwayat. Adapun yang kedua, ilmu dirayah. Apa itu ilmu dirayah? Ilmu dirayah adalah ilmun bil qawaid allati yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabuli war raddi wa ma yatba'u dzalika minal uluwi wan nuzuli wa nahwiha. Baik. Saya tidak akan tahan lama-lama ini screen-nya ya, karena banyak materi, jadi ditulis cepat atau diambil gambarnya yang jelas di ini ya, karena tapi tetap fokus, perhatikan, ini semua ada rekaman di admin. Jadi kalau bertabrakan antara harus mencatat dengan mendengarkan dan memahami penjelasan, dahulukan pemahaman, mendengarkan dan memahami. Catatnya belakangan. Ini ada rekamannya. Ya, jadi insyaallah jangan sampai kesibukan mencatat melalaikan dari memahami. Ya, dan itu satu hal yang kurang bagus, ya. Bukan begitu adab dalam majelis. Jelas sampai sini, jangan sampai catatan melalaikan seorang dari mendengar ilmu. Dan ini nanti akan datang di pembahasan di bawah, bahwa di antara bentuk kekeliruan dalam menuntut ilmu atau di antara bentuk hal yang kurang bagus dalam majelis ilmu adalah lalai dari mendengar, walaupun itu lalai dengan mencatat. Walaupun itu lalai karena mencatat, sehingga dia pun lalai dari mendengar. Itu kurang bagus. Ya, jadi kecuali kalau dia bisa multitasking ya tafadhol. Tapi kalau bertabrakan, dahulukan mendengarkan dan memahami sebelum mencatat. Mencatatnya belakangan. Baik. Adapun ilmu dirayah, ini yang kita kenal dengan mustalahul hadis. Jelas sampai sini? Ilmu dirayah inilah yang kita kenal selama ini dengan nama ilmu mustalahul hadis. Nah, walaupun belakangan diitlakkan lah untuk keduanya, tapi yang masyhurnya seperti itu.
Ilmu dirayah adalah ilmu yang berisi kaidah, yang dengan kaidah ini kita bisa mengetahui, yang dengan kaidah ini diketahui kondisi sanad dan matan. Dalam hal apa? Dalam hal apakah sanad dan matan, yakni hadis itu makbul atau mardud. Apakah sanad dan matan itu ali atau nazil? Apakah dia aziz, gharib, masyhur dan seterusnya. Wa nahwiha, dan pembahasan semisalnya. Iya. Maka kita bisa lihat bahwa stretching ilmu riwayat adalah intinya stretching yang paling utama adalah dengan ilmu riwayat kita bisa membedakan mana hadis makbul dan mana hadis mardud. Bedakan dengan ilmu riwayat. Kalau ilmu riwayat stretchingnya hanyalah apa? Stretchingnya bukan hanya ya. Stretchingnya adalah bagaimana cara yang benar dalam menukil riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar dari generasi ke generasi. Iya. Adapun ilmu dirayah, stretchingnya adalah bagaimana seorang bisa membedakan mana hadis yang makbul dan mana yang mardud. Taib. Jadi ilmu dirayah ini bisa dikatakan sebagai ilmu hadis secara fun, yakni sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Karena itulah ilmu dirayah itu belakangan lahirnya dibandingkan ilmu riwayah. Ilmu riwayah dari dulu. Sudah sampai sini? Dari kalangan sahabat, sebagian sahabat sudah ada yang menulis. Abdullah bin Amr bin As menulis hadis-hadisnya. Sudah sampai sini? Kemudian Nabi SAW bahkan dalam apa? Bahkan di zaman Nabi SAW sudah ada beberapa kasus di mana atau beberapa kejadian di mana Nabi SAW memerintahkan untuk menulis hadis, kemudian dikirimkan atau diberikan kepada sahabat tertentu. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menuliskan isi khutbah di Haji Wada beliau kepada Abu Syah, salah seorang sahabat dari Yaman. Uktubu li Abi Syah, kata Nabi SAW. Maka ilmu riwayat itu sudah ada sejak dari zaman Nabi SAW, walaupun tidak lebih belum banyak, ya, cuman beberapa kejadian saja. Namun di kalangan sahabat kayak Abdullah bin Amr bin As, beliau punya sahifah. Beliau punya apa? Sahifah, kumpulan hadis-hadis beliau yang diriwayatkan turun-temurun melalui keturunan beliau. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Jaddihi di sini yakni Abdullah bin Amr bin As, sebagaimana yang akan datang nanti. Nah, jelas ya, maka ilmu riwayat lebih dahulu. Makanya lihat dari zamannya walaupun secara penulisan kodifikasinya itu kodifikasi ilmu riwayat nanti di zamannya Az-Zuhri. Artinya dikumpulkan secara teratur, jelas ya? Iya, sama seperti Al-Qur'an lah. Al-Qur'an kan di zaman dahulu zaman Nabi sudah ada penulisan, tapi pengumpulan betul-betulnya di zamannya Utsman bin Affan atau kalau pun kita katakan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Jelas sampai sini? Nah, maka untuk penulisan riwayat sudah ada dari zaman Nabi SAW, cuman untuk dikumpulkan dalam satu buku, dalam satu diwan atau dalam satu buku itu di zamannya Az-Zuhri, 100 tahun setelah Nabi SAW wafat. Tapi bukan berarti ya sebelum itu tidak ada penulisan hadis. Maka ini sanggahan kepada mereka yang mengatakan ya kenapa hadis Nabi SAW baru muncul di zamannya Bukhari. Iya, atau di zamannya Ahmad. Mana hadis Nabi sebelum itu? Mereka mencoba untuk apa? Mentashkik, menimbulkan memunculkan keraguan di tengah kaum muslimin tentang hadis nabinya. Mengatakan, lihat, Nabi kalian wafat dan hadisnya baru dikumpulkan 100 tahun setelahnya. Iya. Terus di jangka 100 tahun itu di mana hadis Nabi kalian? Nah, ini kejahilan tentunya. Bahwa kita katakan bahwa pengumpulan hadis di tahun 100 Hijriah itu atau 100 tahun setelah Nabi SAW wafat, tepatnya 110 Hijriah ya, 110 Hijriah. Ya. Itu hanya pengumpulan menjadi satu, kodifikasi saja. Adapun masalah penulisan itu sejak dari zaman Nabi SAW, sejak dari zaman para sahabat kalau kita mau katakan. Abdullah bin Amr bin As punya sahifah. Kemudian Hammam Ibn Munabbih meriwayatkan dari Abu Hurairah juga punya sahifah. Ya, punya apa? Punya sahifah. Kemudian ada sahifah yang masyhur dengan apa? Sahifah Abu Bakar As-Siddiq. 6. Kemudian ada sahifah Hakim bin Hizam. Ya, sahabat Nabi SAW dan seterusnya. Jadi kalau masalah penulisan sudah banyak, sudah lama, sudah ada, bahkan sejak dari zaman sahabat. Cuman untuk dikumpulkan jadi satu karya tulis, dikumpulkan seluruhnya dalam satu tempat, itu memang di zamannya Az-Zuhri rahimahullah, tapi tidak menafikan ada penulisan hadis sebelumnya. Jelas sampai sini? Nah, adapun ilmu dirayah munculnya belakangan, ya, munculnya apa? Belakangan. Makanya disebutkan bahwa wadi'uhu, peletak ya, atau
kodifikasi pertama, ya, penulisan buku pertama tentang ilmu hadis dirayatan atau ilmu mustalahul hadis itu pada abad keempat Hijriyah. Abad keempat Hijriyah oleh Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi. Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi dalam kitab beliau Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, di mana beliau rahimahullah Ar-Ramah-Hurmuzi ini wafat pada tahun 360 Hijriah. Jadi belakangan. 2 abad setelahnya ya baru dimulai dituliskan ilmu hadis dirayatan dalam bentuk satu buku. Jelas ya? Nah, adapun maudhu ilmu dirayah, maudhu'nya ilmu dirayah adalah sanad dan matan sebagaimana dalam definisinya. Ini stretching pembahasannya pada pembahasan sanad dan matan dari sudut pandang apakah dia makbul atau mardud. Iya. Ini 2 jenis ilmu hadis. Dan dalam buku ini sebagaimana dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, beliau rahimahullahu taala akan membahas keduanya. Jadi fahadha mukhtasarun fi ilmil hadis, yakni dirayatan au riwayah. Dua-duanya akan dibahas di dalam sini, dalam buku ini. Baik ilmu hadis secara riwayah, secara dirayah maupun secara riwayah. Jelas ya? Dan sebelum kita lanjut, ini saya kira butuh juga untuk pemula, bahwa sejak ditulisnya buku secara lebih spesifik berkenaan dengan mustalahul hadis atau ilmu dirayah, setidaknya ilmu ini sudah mengalami beberapa fase, ya, penulisan ataukah dikatakan sebagai fase perubahan ya, dalam penulisan, ya, di mana sudah kita sebutkan bahwa yang pertama kali menulis dalam mustalahul hadis adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Ramah-Hurmuzi tadi, Al-Hasan ibn Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi, yang wafat pada tahun 360 Hijriah. 360 Hijriah. Nah, dalam kitab beliau Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Hanya saja sebagaimana sudah menjadi sunnatullah bagi semua orang yang memulai, ya, kekurangan itu suatu keniscayaan. Pasti kurang karena ya dia yang pertama, belum ada contohnya. Ya. Maka dalam kitab Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, beliau rahimahullahu taala ya sebagai penulis pertama dalam hal ini, tentunya kekurangannya sama seperti semua pemula dalam semua yang menjadi pionir dalam suatu bidang ilmu, yaitu masailnya belum terlalu banyak. Belum istiab semua masail ilmu hadis. Nah, kemudian juga tidak murattab, belum tertata rapi karena belum ada suatu urutan yang kemudian disepakati bersama secara tidak tertulis, ya. Nah, kemudian di antara para ulama setelahnya yang juga memiliki andil besar dalam penulisan ilmu mustalahul hadis adalah Al-Imam Al-Hakim, ya, Al-Hakim rahimahullahu taala. Nah, Ahmad ibn Abdullah. Abu Abdullah Al-Hakim, ya. Imamul Hakim rahimahullahu taala, penulis kitab Al-Mustadrak. Nah, karya tulis beliau Ma'rifah Ulumil Hadis. Karya Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Nah, dalam kitab Ma'rifah Ulumil Hadis ini beliau rahimahullahu taala sudah cukup luas, ya, menyebutkan masail, ya. Bahkan di antara keunggulan kitab Ma'rifah Ulumil Hadis Al-Hakim ini, beliau sangat concern dengan amsilah, dengan contoh-contoh. Jadi kalau bagi yang membahas ilmu mustalahul hadis, dalam semua atau sebagian besar masailnya, bagi yang ingin mencari contoh hadis ini apa contohnya, hadis ini apa contohnya, ya, maka di antara kitab yang terbaik adalah kitab Ma'rifah Ulumil Hadisnya Al-Hakim ini. Beliau sangat concern dengan contoh-contoh, beliau bawakan semua dengan sanad beliau, ya, rahimahullahu taala. Nah, kemudian yang ketiga yang juga memiliki
andil besar, bahkan ini dikatakan sebagai pionir babak baru dalam ilmu mustalahul hadis setelah zamannya Ar-Ramah Hurmuzi, adalah Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Dalam kitab beliau Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Nama beliau Ahmad ibnu Ali. Ahmad ibnu Ali. Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, dalam kitab beliau Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Beliau rahimahullah wafat pada tahun 463 Hijriah. 463 Hijriah. Nah, dan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dianggap sebagai ulama pertama yang menulis dalam mustalahul hadis dengan masail yang mencakup semua masail dalam ilmu hadis. Ya. Nah, mencakup masail dalam ilmu mustalahul hadis. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa tidak ada satupun pembahasan dalam ilmu mustalahul hadis atau ilmu hadis, bukan mustalah, ilmu hadis secara umum, riwayah maupun dirayah. Tidak ada satupun pembahasan masalah dalam ilmu hadis kecuali Al-Khatib Al-Baghdadi punya karya tulis khusus untuk itu. Rahimahullahu ta'ala. Menunjukkan bagaimana keluasan. Bahkan semua ulama yang datang setelah Al-Khatib bisa dikatakan referensinya adalah buku-bukunya Al-Khatib. Buku-bukunya Al-Khatib. Dan itu terus berlangsung dari masa ke masa, ya, abad ke abad. Karya tulis ulama yang datang setelahnya semua referensinya adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Referensi utamanya maksudnya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Sampai pada masanya Al-Hafidh Abu Amr Ibn Salah. Ya. Al-Hafidh Abu Amr Ibn Salah. Nama beliau Utsman bin Abdurrahman. Ya, Utsman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri yang masyhur dengan Ibn Salah. Sampai datang beliau menulis kitabnya Ulumul Hadis, atau yang biasa atau masyhur juga dikenal dengan Muqaddimah Ibn Salah. Muqaddimah Ibn Salah. Taib. Beliau rahimahullahu taala wafat pada 643 Hijriah. Nah, dan ini penting kita ketahui karena sebagaimana yang kita katakan tadi, kitab kita ini, kitab Al-Bulghatul Hadis ini nampak sekali merupakan ikhtisar dari kitab Ulumul Hadis Ibn Salah ini. Nah, beliau rahimahullahu taala kemudian dalam kitab Muqaddimah Ibn Salah ini, ya, beliau rahimahullahu taala kemudian menghimpun masail yang tersebut dalam buku-bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau ringkas, beliau ambil intisarinya dari semua karya tulis Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian beliau tambahkan dengan karya tulis ulama yang lain, kemudian dijadikan satu. Ya. Maka kalau kita lihat referensinya, wajar kalau kitab Ibnu Salah ini menjadi rujukan ulama-ulama setelahnya. Ya, kenapa? Karena dia sudah merangkum isi dari semua karya tulis Al-Khatib Al-Baghdadi sebelumnya dengan ditambahkan dengan karya tulis para ulama lain. Ya. Dan karena itulah kitab Ibnu Salah ini, Ulumul Hadis, bisa dikatakan sebagai kitab mustalah yang paling banyak pelayannya dari para ulama setelahnya. Ada yang mengikhtisar seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir, atau kitab ini ada yang meringkas. 6. Ada yang menjadikannya nazom. Jadi isinya Ibnu Salah semuanya dinazom. Yang paling masyhur tentunya Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Alfiyahnya, dan juga As-Suyuti juga menulis Alfiyah. Ya, As-Suyuti dan Al-Iraqi menulis Alfiyah. Isinya adalah ringkas atau nazom dari ikhtisar atau Muqaddimah Ibn Salah ini. Nah, kemudian ada yang menyanggah, seperti Ibnu Mughalthiyah, beliau menulis kitab Al-Islah ala Ibn Salah. Beliau mengkritisi Ibn Salah. Ya, bahkan sanggahan ini kemudian ada yang membela Al-Hafidh, membela Ibn Salah. Ya, seperti kitabnya Al-Hafidh Ibnu Hajar An-Nukat ala Ibn Salah. Beliau membela orang-orang yang menyanggah, walaupun tidak semuanya, ada kritikan yang masuk, ada kritikan yang disanggah. Nah, maka ini kitab Ibnu Salah menjadi poros pembahasan atau karya tulis para ulama di masa itu dan di masa-masa setelahnya. Di masa-masa setelahnya. Menjadi rujukan, ya. Namun satu hal yang kurang dari Muqaddimah Ibnu Salah ini adalah ghairu murattab. Masailnya tidak tertata rapi. Ya, tidak tertata rapi. Jadi tidak ada kumpulan
digabungkan jadi satu di satu pembahasan, ya, tapi ada yang dikumpulkan tapi ada yang berserakan. Ada yang berserakan, dan ini kita akan lihat nanti di pembahasan kitab ini, Bulughatul Hadits. Ya, mengikuti tartibnya Ibnu Shalah, walhasil buku ini juga kelihatan tidak beraturan tartibnya, karena memang beliau rahimahullah mengikuti tartib Ibnu Shalah. Di antara uzur yang disebutkan oleh para ulama, kenapa bukunya Ibnu Shalah itu tidak murattab, ya, tidak tertata rapi, dikarenakan muqaddimah Ibnu Shalah ini beliau mengimlaknya. Ya, jadi bukan beliau sengaja memang menulis dalam disiplin ilmu hadis, bukan, tapi beliau mengimla. Maksudnya, beliau masuk satu hari ya, di majelis, kemudian apa yang muncul di kepala beliau, itu beliau bahas. Ditulislah oleh murid-muridnya. Ya. Besok masuk lagi ke majelis, apalagi yang kepikiran, oh ini mau dibahas. Dan demikian seterusnya. Apa yang muncul di benak beliau, beliau sebutkan kemudian diimla ke murid-muridnya. Beliau sebutkan masailnya ataupun apa yang berhubungan dengannya, sehingga memang beliau maksudkan awalnya tidak seperti itu, karena Muqaddimah Ibnu Shalah ini ya tadi, ya memang beliau tidak mentartib, jadi melainkan apa yang beliau ingin bahas, beliau imla. Nah, ini uzur untuk Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Dan kitab ini menjadi poros utama dari para ulama sepeninggalnya, ya, sampai datang eranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dengan kitab beliau Nukhbatul Fikar. Ya, dengan kitab beliau Nukhbatul Fikar. Beliau menghimpun, ya, beliau mentahqiq, beliau mentarjih, ya, dalam setiap masail yang tersebut dalam kutubul hadis dari kalangan ulama terdahulu, baik dari kitabnya Ibnu Shalah maupun kitab ulama sebelumnya. Ya, walaupun sebagaimana kita sudah sebutkan bahwa untuk karya ulama sebelum Ibnu Shalah semua sudah dirangkum oleh Ibnu Shalah. Walaupun mungkin ada yang luput, ya. Tapi setidaknya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menghimpun semuanya, beliau mentahqiq, kemudian beliau mentarjih, ya, beliau apa? Mentarjih dan menyusun dengan tertib yang lebih bagus sehingga lebih mudah difahami. Dalam kitab beliau Nukhbatul Fikar. Ya, Nukhbatul Fikar yang kemudian beliau syarah sendiri menjadi Nuzhatun Nadhar dan disyarah oleh para ulama setelahnya, dan juga mendapatkan pelayanan yang tidak kalah hebatnya dengan Ibnu Shalah. Ada yang meringkasnya, ya, ada yang meringkas Nukhbatul Fikar. Nah, ada yang membuatnya menjadi nazam, seperti misalnya kitab Ar-Rutbah, nazam fi nazamin nukhbah, ada yang membuatnya menjadi nazam. Kemudian ada yang mensyarah, banyak, penulisnya sendiri mensyarah. Murid-muridnya beliau As-Sakhawi juga mensyarah. Nah, ada yang mengkritisi, ada yang membela, ya. Maka bisa dikatakan bahwa sejak dari zaman Ibnu Shalah, ya, atau sejak dari zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sampai di abad sekarang, poros pembahasan utama atau maroji, ya, atau marji para ulama setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar kebanyakannya sekarang berputar atau kembali kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Setelah sebelumnya porosnya kepada Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahumullahu taala. Jelas sampai sini, ya. Taib, ini gambaran umum tentang karya tulis para ulama dalam ilmu mustalahul hadis, dan saya kira ini penting diketahui bagi seorang talibul ilm dalam hal ini. Taib, tolong admin diingatkan, ya, kalau waktunya sudah habis. Taib, sekarang kita masuk ke dalam apa yang beliau sebutkan di sini. Kita bacakan ulang. Qala rahimahullahu taala, fa hadza mukhtasarun fi ilmi al-hadits, ikhtasartuhu hasbal imkan liyashula 'ala asy-syari'i wa yaqruba fahmuhu lil musari'i wallahu hasbuna wa ni'mal wakil fa naqulu wa billahi taufiq. Yang dalam kurung ini ma'rifatus sahih minal hadis itu bukan bagian dari matan, itu amalan dari muhakkik. Ya, beliau yang memberikan, muhakkiknya yang memberikan judul dalam kurung kurawal itu untuk memudahkan saja pembagian pembahasan. Wa illa ini bukan bagian dari matan. Qala rahimahullahu taala, ahlu hadzal ilmi qassamuhu ila sahihin wa dha'ifin wa hasanin. Kata beliau, ahlu hadzal ilm, yakni ahlul hadis. Ahlul hadis membagi hadis menjadi 3, sahihin, wa dha'ifin, wa hasan. Sahih, dhaif, dan hasan.
Taib. Beliau rahimahullahu taala memulai dengan taksimul hadis bi'tibar al-qabul warrad. Bi'tibar al-qabul warrad. Karena kan taksimul hadis itu memiliki beberapa i'tibarat, beberapa sudut pandang. Ya. Jelas ya sampai sini ya, beberapa sudut pandang. Adapun yang disebutkan di sini oleh Ibnul Mibrid rahimahullahu taala adalah taksimul hadis bi'tibar al-qabul warrad. Dari sudut pandang diterima atau ditolaknya. Itu ada 3, sahih, wa dhaif, wa hasan. Dan beliau sudah sebutkan, beliau sudah nisbatkan bahwa pembagian ini ahlu hadzal ilm, yakni ahlul hadis. Maka beliau tidak memandang beliau tidak menyinggung pembagian hadis menurut ulama usul misalnya, menurut fuqaha, ya, tidak dipandang. Artinya bukan itu yang dibahas. Ya. Sahih, hasan dan dhaif ini adalah pembagian ahlu hadzal ilm, yakni ahlul hadis. Nah, dan akan datang nanti itibarat yang lain, sudut pandang yang lain. Misalnya hadis bi'tibar dari sudut pandang usulihi ilaina, bagaimana caranya sampai kepada kita. Ada mutawatir wal ahad. Ahad terbagi 3, masyhur ya. Kemudian taksimul hadis bi'tibar man nusiba ilaihil kalam. Ada marfu, mauquf dan maqtu. Dari sudut pandang siapa yang berada di ujung sanad. Iya, ada marfu, mauquf dan maqtu. Sayati kulluhu insyaallah taala. Dan ada itibarat yang lain kita akan sebutkan. Nah, namun di sini beliau memulai dengan itibar yang pertama, yaitu taksimul hadis bi'tibar qabul warad. Bi'tibar al-qabul warad. Kenapa dimulai dengan ini? Karena sudah disebutkan bahwa inilah maudhu ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah atau mustalahul hadis, maudhu'nya adalah dalam pembahasan sanad wal matni min haitsul qabul warad. Karena itulah didahulukan taksim ini. Qala rahimahullahu taala, ahlu hadzal ilmi qassamuhu ila sahihin wa dhaifin wa hasan. Kata beliau, para ulama hadis membagi hadis menjadi 3, yaitu sahih, dhaif, wa hasan. Baik. Kita butuh sedikit atau nanti kita akan berikan ta'liq tersendiri terhadap taksim ini. Nanti di pembahasan hadis hasan insyaallah kita undurkan pembahasannya, bahwa pembagian hadis menjadi sahih, dhaif dan hasan, yakni min haitsul istilah, ya, taksimul istilahi menjadi 3, sahih, dhaif dan hasan, ini di kalangan ulama mutaakhirin. Di kalangan mutaakhirin. Adapun di kalangan mutaqaddimin, taksimul hadis itu cuma ada 2. Ya, makbul dan mardud. Makbul dan mardud. Ya, saya insyaallah taksimnya. Taib. Sahih wa dhaif wa hasan. Qala rahimahullahu taala fas-sahihu. Sebelum kita lanjut, bagi yang pertama kali, ya, bagi kawan-kawan yang baru pertama kali mempelajari ilmu mustalahul hadis, atau mungkin mungkin baru Baikunia, sebagaimana ma'ruf Baikunia kan belum mencakup banyak masail. Ya, setidaknya untuk daurah ini ataupun untuk kedepannya, setidaknya punya buku pegangan berkenaan dengan mustalahul hadis yang sifatnya sudah sudah tertata rapi masailnya, ya, walaupun mungkin tarjihatnya tidak belum tentu kuat, tapi setidaknya tasawur masail dalam ilmu mustalahul hadis itu penting, ya. Dan untuk mubtadi, untuk pemula, ya mungkin ini untuk pemula ya, yang betul-betul baru dasar dalam mustalahul hadis, ada baiknya mungkin sambil membaca-baca kitab Dr. Mahmud At-Tohan, Taisir Mustalahul Hadis. Taisir Mustalahil Hadis karya Mahmud At-Tohan, yaitu sangat bagus untuk memberikan tasawur masail, pointer-pointer pembahasan dalam Mustalahul Hadis. Nah, baik.
Nah, ini gambaran global untuk tasawur masail untuk mustalah hadis seperti inilah intinya. Ya. Seperti ini gambaran umumnya. Nah, untuk bagi seorang penuntut ilmu dalam disiplin ilmu apa saja, mau pembahasan akidah, mau masalah tafsir ataupun usul ataupun mustalah hadis, tasawur masail, mengetahui pointer-pointer dalam suatu disiplin ilmu sangat penting supaya pikirannya tidak tercerai-berai kemana-mana, tidak terlalu banyak yang dia ketahui sehingga membuat maklumatnya itu berantakan, tidak tertata rapi, dan juga jangan sampai kurang dari masail standar yang dibutuhkan. Setidaknya bagi seorang thalibul ilm, pemula, ya mengetahui gambaran ilmu hadis seperti ini itu sangat dibutuhkan sehingga dia bisa punya gambaran bahwa oh ini masailnya, ya. Ini masalahnya walaupun secara tafsili pembahasannya sangat luas, tapi semua pulang-pulangnya ke sini. Semua pembahasan mustalahul hadis berpulangnya ke sini. Dan ini gambaran umum tentang, walaupun ini juga belum terlalu lengkap ya, tapi setidaknya ini sudah menghimpun banyak masail dalam mustalahul hadis, dalam ilmu dirayah al hadis. Sudah menghimpun banyak masail dan memberikan tasawur yang sistematis dan tertata dalam benak seorang talibul ilm berkenaan dengan ilmu mustalahul hadis. Taib. Qala rahimahullahu taala fas-sahihu mattasala sanaduhu wa adulat naqalatuhu wa ikhtalafu fi ishtirati dhabti rawi lahu wa salamatil hadithi minasyududzi wal illati fihi wal muradu bil illati hiyal qadihatu wal muradu bil hadithi as-sahihi wad dha'ifi fi dhahir la min babil qat'i. Taib. Wakhtalafu fil asanidis sahihati hal fiha ma huwa asahhu am la. Wa ala qaulina fiha dzalika ikhtalafu fil asahhi minha. Wa arfahu sahihi ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun thumma ma rawahu al-Bukhari thumma Muslimun thumma syartuhuma. Taib. Untuk pembahasan as-sahih di sini penulis rahimahullahu taala setidaknya menyinggung 3 pembahasan utama. Ya, 3 masalah utama dalam pembahasan hadis sahih. Yang pertama adalah ta'rifuhu, definisi hadis sahih beserta semua pembahasan turunannya beliau sebutkan di sini, nanti kita akan terangkan. Kemudian yang kedua adalah apakah hadis ketika dikatakan hadza hadisun sahih atau hadza hadisun dhaif, itu berarti kita bisa pastikan ketika ulama mengatakan hadza hadisun sahih, apakah itu berarti dipastikan 100% dan diyakini bahwa Nabi bersabda demikian? Ketika ulama mengatakan hadis dhaif, apakah kita pastikan bahwa Nabi SAW tidak bersabda demikian? Ini masalah yang kedua. Yani apakah khabar ahad itu yufidul ilmal yaqini atau yufidu adzon? Ya. Kemudian masalah yang ketiga, masalah ashahul asanid. Apakah ada sanad yang paling sahih ya atau tidak? Taib. Taib 5 menit lagi ya. 6, saya kira cukup sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan seputar materi, mungkin ada 5 menit kita bisa pakai untuk tanya jawab. Tafadhalu. Hanya berkenaan dengan materi saja. Baik, kalau kawan-kawan santri yang mau bertanya bisa lewat mikrofon, nanti coba di notis atau di chat ya, bisa juga langsung di chat ditulis pertanyaannya. Ya, tafadhol Ustaz. Ustaz tanya tadi yang kalau nazamnya Nukhbatul Fikr, apa bukunya Tat? Ar-Rutbah.
Ar-rutbah fi nadhimil khutbah. Fi nadhimin nukhbah. Di sini bisa share share file. Bisa, Nanti Sat. di grup ya. Bisa. Hah? Bisa nanti Kalau ya, yang di grup aja mungkin, Sat. kalian di grup apa yang peserta ikut? Grup Mahat Mahat. Manaril. Oh iya, nanti saya Bisa. share di situ insyaallah. Baik. Nah, syukran Ya. jibran. Afwan. Kalau bisa yang bertanya sebutkan nama dan asalnya ya. Jadi ustadznya juga tahu. Nama kuntoro asal wanasal badat. Ya, taib. Hayakallah. Barakallahu fiik. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada 3 menit. Ya, silakan Mas Radinka. Mau chat atau voice? Boleh. Tafadhol. Baik. Pertanyaan dari segi materi, apakah kitab ini sama dengan Nukhbah? Sudah kita gambarkan tadi ya. Sebenarnya ada perbedaan. Ya, perbedaan karena kita sudah sebutkan tadi kan perbedaan antara Nukhbatul Fikar dengan ulumul hadisnya Ibnu Salah. Ya, ulumul hadis Ibnu Salah. Nah, Muqaddimah Ibnu Salah. Dan ini adalah ikhtisar, bisa dikatakan ya, walaupun tidak bisa dipastikan, tapi tertibnya persis. Ya. Bisa dikatakan ikhtisar Ibnu Salah. Dan kita sudah tahu kekurangan yang ada pada Ibnu Salah juga ada pada buku ini. Juga ada pada buku ini. Jelas ya, kekurangannya dari sisi tertibnya. Nah, untuk masailnya, untuk masail, yakni poin-poin pembahasan, itu lebih lengkap di sini dibandingkan Nukhbah. Kalau Nukhbah, beliau tidak terlalu bahas banyak tentang ilmu riwayah. Dalam Nukhbatul Fikar, beliau hanya mengglobalkan ilmu riwayah. Kebanyakannya ilmu diroyah. Kalau di sini, di kitab ini, beliau akan jabarkan, sebagaimana kitab aslinya, beliau jabarkan juga ilmu riwayah. Jelas sampai sini? Itu saya kira di antara perbedaan yang mencolok antara dua jenis atau dua kitab ini, antara ini dengan Nukhbah. Kalau dari sisi kelasnya, levelnya, bisa dikatakan kitab ini lebih di atas dibandingkan Nukhbah. Dari sisi level, dari sudut pandang, karena masailnya lebih banyak. Ya, masailnya lebih banyak, sehingga lebih banyak yang harus diketahui. Maka kitab ini bisa dianggap di atas Nukhbah. Ya, dari sisi masailnya. Lebih lengkap. Taib. Mungkin pertanyaan terakhir, Sat. 6. Dari Muhammad Naufal ini, Sat. Taib. Hafalan untuk sebagai hafalan dijadikan dasar pegangan dalam ilmu hadis. Nah, untuk hafalan, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, para ulama muasirin belakangan itu kebanyakannya sekarang bertumpu kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Karena itulah dalam berbagai atau dalam nasihat para ulama kita, 6, kalau ingin menghafal matan dalam mustalahul hadis, itu menghafal matan Nukhbatul Fikarnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Selain karena beliau menjadi rujukan bagi ulama belakangan, kitab beliau juga lebih mudah dihafal dibandingkan kitabnya Ibnu Salah, karena tadi tidak murattab, ya, tidak tertertib bukunya Ibnu Salah. Adapun bukunya Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah tertata rapi sehingga masail yang sama dikumpulkan jadi satu sehingga mudah untuk dihafal. Ya, jadi kalau mau menghafal kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Nukhbatul Fikar. Baik, saya kira cukup sampai sini. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum. Insyaallah nuwasil wadan fi nafsil waqt fi saati at-tasiyah. Baik, bitauqit Jakarta. 6 al-asyirah fi tauqit Makassar. 6. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Taib, ada pengumuman sedikit.